Dan untuk WhatsApp yang kedua itu akan ditanya mulai dari tinggi badan dan berat badan. Anda harus jujur, Pak. Saya rasa tidak ada masalah dengan tinggi badan. Tetapi kalau berat badan tentu ada masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Odet Papa. Tentu ada informasi yang perlu kalian ketahui. Ini tentang persyaratan yang seringkali banyak dipertanyakan kepada saya. Dan saya sebenarnya sudah menjawab pertanyaan ini dari sekitar 1500 tahun yang lalu. Tapi Anda itu baru simak. Tapi tidak apa-apa, saya akan bahas lagi untuk informasi mulai dari tinggi badan yang diterima oleh PT Indonesia WDB Industrial Park. Jangan lupa subscribe channel YouTube, nanti saya akan bahas informasinya. Oke, kawan-kawan, seperti biasa saya tarik satu dulu kawan, baru terang lanjut. Karena berhubung di sini saya pemacis terada ya, saya pakai ini sudah. Saya pakai macis ini tembak nih. Tentu saja bukan hanya di PT IWIP, hampir semua perusahaan ini kan kalau mau masuk, melamar itu tentu ada kualifikasi yang mereka minta. Itu persyaratan, baik itu tentang pendidikan, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya yang meminta. Maka dari itu, untuk kategori tinggi badan di PT IWIP pun sudah ditentukan. Jadi yang kemarin itu yang bertanya seperti ini. Nah, dia bilang tapi tinggi badannya cuma 150 meter. 150 meter. Jadi dia bilang itu DP tinggi badan 150 cm. Dan minimal tinggi badan di PT IWIP juga itu sangat menentukan. Jadi 153 itu yang diterima oleh PT IWIP. Dan tentunya berat badan pun 83 kg itu yang mereka terima. Oke. Lantas dia bertanya dalam DM saya yang ini, dia bilang tapi berkasnya sudah diterima oleh PT IWIP. Oke. Baik, saya jelaskan sedikit di sini dulu. Padahal kan saya sudah bahas di video saya yang mungkin ada dari beberapa tahun lalu. Saat kalian yang akan melakukan medical check up, ini kan tentunya tidak bisa disembunyikan Pak ya. Baik itu penyakit, tinggi badan, berat badan itu tidak bisa disembunyikan. Tapi untuk yang melamar secara online seperti ini akan dikonfirmasi kembali kalau memang berkas kalian langsung diproses dan nanti WA pertama itu masih mereka terima ya, sudah diproses. WA yang kedua itu adalah tentang interview sekejap saja, mungkin seperti itu. Dan untuk WhatsApp yang kedua itu akan ditanya mulai dari tinggi badan dan berat badan. Anda harus jujur Pak, kalau memang tinggi badan Anda tidak sampai 153 meter, 153 cm. Kenapa saya katakan harus jujur? Ini resiko buat Anda yang tidak jujur saat dipertanyakan lewat WhatsApp kalau tinggi badan Anda itu tidak memenuhi persyaratan. Misalkan tinggi badan Anda 150 cm, Anda berbohong. Tinggi badan Anda 160. Resiko yang saya katakan tadi bahwa nanti di seleksi medical check up itu Anda tetap akan gagal, bos. Begitu. Jadi daripada Anda buang-buang waktu dari kota asal sudah datang di sini, pada saat ditanya tadi dari HRD tanya tinggi badan berapa, Anda bilang 160 dan tiba-tiba sudah diberangkatkan ke sini seleksi MCU, Anda gagal di tinggi badan, itu kan lebih bahaya. Syukur-syukur kalau tiket pulang mereka tanggung. Kalau mereka tidak tanggung berarti Anda menangis di jalan itu pulang kampung sudah. Jadi itu yang saya katakan bahwa apapun yang dipertanyakan oleh staf HRD
saat kalian yang melamar secara online ini wajib dijawab secara jujur. Sekarang saya bahas tentang medical check up juga. Walaupun saya sudah bahas video medical check up itu banyak sekali. Sekarang saya bahas lagi tentang kejujuran saat Anda yang mau medical check up. Untuk pertama, saat Anda akan melakukan medical check up itu, selesai semua yang Anda ikuti, nanti di tahap berikut Anda akan melakukan interview bersama petugas yang akan melakukan interview kepada Anda. Jadi interview ini dipertanyakan, apakah Anda ini pernah memiliki riwayat penyakit? Itu harus dijawab. Kalau memang tidak ada, jawab tidak ada. Kalau memang ada, ya jawab ada. Kenapa saya katakan harus jujur? Karena misalkan nih, kalau Anda punya riwayat penyakit paru-paru, terus dipertanyakan nanti saat interview, Anda jawab, saya tidak pernah memiliki riwayat penyakit paru-paru. Saat ketahuan nanti ada mungkin bercak di paru-paru Anda, berarti itu akan gagal. Misalkan ditanya lagi, apakah Anda itu pernah mengalami yang namanya patah tulang? Kalau ada patah tulang, jawab ada. Terus ditanya lagi, apakah Anda ini pernah mengalami yang namanya patah hati? Patah hati itu tentunya banyak orang, semua manusia pernah patah hati gitu. Jadi kalian, yang saya katakan tadi jujur itu paling utama. Itu sudah saya bahas di video saya mungkin 3 tahun lalu Pak ya. Kalau Anda jawab pernah ada riwayat penyakit patah tulang, itu dicek lagi. Misalkan di kaki, yang pernah saya ceritakan dulu ada orang kampung saya itu patah tulang dari SD kelas 5. Saat medical check up dia pertanyakan kepada saya, "Oleh Papa ini bagaimana? Kira-kira saya bekas patah tulang di kaki." Saya bilang jujur, harus jujur, ada pernah patah tulang tapi sudah lama, dari SD kelas 5. Dan kemudian dia dibawa di ruangan tersendiri, dia diperiksa kakinya. Dong tekan-tekan kakinya itu sakit Pak? Tidak. Ditekan terus, ditekan sekuat mungkin. Dia bilang tidak sakit. Oke, selesai pemeriksaan itu untuk pernah ada patah tulang. Kemudian itu dia lolos di MCU. Nah, itu patah tulang yang bisa lolos. Terus kalau ada yang pertanyakan kemarin, ada bekas cacat di jari kelingking atau jari ibu atau jari yang ini. Kalau ada yang kurang di bagian anggota tubuh kita, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu akan gagal, tapi rata-rata itu gagal. Dari persyaratan dan juga kejujuran saat MCU saya sudah bahas. Terakhir saya sampaikan kepada kalian semua ini. Untuk tinggi badan 153 cm itu dikhususkan bagi pelamar operator, baik itu operator DT, operator loader, operator EXA. Itu yang diwajibkan memiliki tinggi badan tersebut, dan juga berat badan maksimal 83 kg. Untuk general worker saya rasa tidak ada masalah dengan tinggi badan. Tetapi kalau berat badan tentu ada masalahnya. Dan terkait pertanyaan-pertanyaan loker IWIP ini tahun 2025 itu kira-kira masih ada atau tidak? Oke, nanti saya akan update lagi informasinya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Nanti ketemu lagi di video saya yang berikut. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.